Hai guys, video kali ini kita akan bercerita tentang seorang wanita yang akan melahirkan malam hari di tengah derasnya hujan. Dokter menyampaikan pada sang suami bahawa sang isteri tak sadarkan diri dan yang lebih parahnya lagi, anaknya mengalami kelainan pigmen sehingga dia akan tumbuh sensitif terhadap cahaya. Sang suami tak mau mengakui bahawa janin itu adalah anaknya. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus perjalanan cerita Powder. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan aja tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Powder sudah tumbuh remaja. Dia tinggal di rumah bapaknya di lantai bawah tanah. Suatu hari, Jessie mengunjunginya. Karena kasihan dengan kondisinya yang tinggal di bawah tanah, dia membawakan makanan dan menghibur Powder. And we must there to learn it. Jessie membawa Powder keluar dari rumah bapaknya untuk memberikan pendidikan. Jessie memperkenalkan kehidupan di luar yang belum pernah dilihat oleh Powder karena dia tumbuh besar tanpa adaptasi dengan lingkungan. Tapi remaja yang sedang bermain itu merasa aneh melihat kondisi Powder. What the hell is that? Saat jam makan, Powder menyendiri dan dia tidak mau bergabung dengan rekannya. Bukannya mengajak bergabung, mereka malah membuli Powder. Entah mendapat angin dari mana, si John merasa kesal aja melihat Powder yang makan. Si John dan rekannya menghampiri Powder dan mengambil tadah makan Powder. Lihatlah apa yang terjadi guys. Mereka semua kaget dan terpelongo melihat Powder menciptakan energi magnet terhadap sendok makan mereka. Entah marah atau takjub, si John menatap Powder penuh kesinisan. Perilaku Powder memaksa Jessie memeriksa Powder ke dokter. Dokter pun tak menemukan kejanggalan-kejanggalan pada tubuh Powder. Siang itu, Powder akan mengikuti kelas belajar. Dia diamati oleh mahasiswa lainnya penuh keanehan. Dosennya akan menunjukkan perjalanan energi listrik melalui sebuah alat. Alat itu terlihat mengalirkan listrik. Aliran itu membuat tubuh Powder bergetar. Karena Powder tak tahan lagi, energi listrik itu masuk ke dalam tubuhnya hingga membuat kelas belajar itu kacau. Untuk menghentikan alat listrik itu, dosen tersebut menghancurkan alat itu dengan sebuah kursi kayu. Powder pingsan. Dia dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapatkan penanganan, dia tersadar dan kabur dari rumah sakit itu. Di perjalanan, Powder bertemu anjing Monique. Mendengar suara anjingnya, Monique pun keluar. Zach, come here. Come here, boy. Powder dan Monique saling bercerita dan bergombal. Sepertinya mereka sedang jatuh hati, guys. Some light show. I mean, people be talking about that to their grandkids around here. Cukup lama berbicara, Powder pamit. Dia menelusuri sepanjang jalan rel kereta api. Dia seperti orang yang sedang terganggu kejiwaannya. Powder terus menelusuri rel kereta api hingga dia bertemu dengan polisi yang merupakan bapaknya. Mereka minta Powder untuk kembali. Me on that list.
Powder dibawa oleh Jesse ke ruang rapat. Para dosen tak ingin Powder berada di sana karena Powder bisa menimbulkan masalah yang lebih serius. Didn't your grandparents have a TV set, Jeremy? I can. Powder akhirnya pergi dari sana. Kekecewaannya membuat kunci deretan lemari itu bergetar hebat. Powder berkeluh kesah kepada pamannya tentang kejanggalan yang dialami tubuhnya. Dia mengira sewaktu hamil, ibunya disambar petir hingga dia selalu diikuti arus listrik. Powder meninggalkan pamannya dan menelusuri hutan. Dia menemukan anak kadal yang terluka. Tak lama, datanglah rekannya di sekolah yang membenci Powder. Rekannya itu adalah si John. Dia ingin menembak Powder, tapi rekannya melarangnya. Langkah si John terhenti ketika mendengar tembakan senapan. Ternyata rekannya itu berhasil menembak seekor kijang. Now that's a perfect hit right there. That's a perfect shot. That's a clean kill. Powder memegang kijang yang tergeletak itu. Dia marah hingga mematahkan tangan penembak kijang. Powder hampir saja ditembak oleh si John. Beruntung teman si John ini mencegahnya. Saat di rumah, Powder diinterogasi oleh Jesse. Dia menjadi marah, guys. Kemarahannya membuat lampu hingga kaca menjadi pecah. What? Grown good. Saat berdiam di sebuah ruangan, Powder kembali diinterogasi oleh seorang polisi. Karena caranya cukup baik, Powder tidak meluapkan emosinya. Dia menjelaskan kalau dia pun tak tahu apa-apa tentang hal yang terjadi padanya, hingga Powder terlelap dalam elusan tangan polisi itu. Saat terbangun, Bapak Powder membawanya ke kamar ibunya. Di sana, ibunya masih terlelap tak sadarkan diri semenjak Powder lahir. Bapaknya sangat pilu dengan perjalanan kehidupannya yang menyedihkan. Bapak Powder menangis, ibunya pun ikut menangis dalam ketidaksadaran itu. Siang itu, Powder kembali ke taman. Dia ingin menghilangkan kesedihannya itu. Di sana, Powder bertemu dengan Monique. Monique berusaha menghiburnya hingga mereka dapat bercengkrama bersama. Saat mereka sedang asyik berromantis, tiba-tiba ayah Monique datang. Man, you think this is funny? Dia sangat marah dengan kedekatan Powder dan Monique. Beruntung, Jesse segera datang dan menenangkan ayah Monique. You boys had rules about fraternizing. Ayah Monique pergi dengan kesal. Powder kembali berjalan. Dia masuk dalam sebuah gedung olahraga. Ternyata di sana si John bersama gengnya sedang olahraga. Dia sangat marah pada Powder. Powder diseret keluar gedung. Si John menelanjangi Powder dan menendangnya ke dalam sebuah genangan air hujan. Now we get one. Mereka menyeret Powder untuk bangkit dari genangan air itu. Tiba-tiba, kilat saling menyambar di atas langit. Powder dan geng si John terlempar. Si John sudah tak bernapas lagi. Gengnya sangat marah pada Powder. Son of a bitch! Don't touch me, man! Who are you? Dia berusaha menyadarkan si John dengan getaran listrik di tangannya. Akhirnya, si John tersadar kembali.
Powder pergi ke rumah tempat dia dikurung dulu. Jesse segera menemuinya. Tak berapa lama datanglah polisi. Tiba-tiba datanglah kilat menyambar-nyambar. Powder terus berlari. Jesse dan polisi mengejarnya. Powder disambar oleh petir dan dia terus berlari hingga menghilang di sambar petir.